Bab 569. Tamu tak diundang. Yuna Seira berjuang lagi dan lagi, tetapi akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya, menatap Kenzi, dan berkata dengan wajah memerah, "Kenzi, ada sesuatu yang harus didiskusikan denganmu. Ibu memaksaku mendapatkan akta nikah." Yuna Seira berhenti menutupi ibunya, dan memberitahu Kenzi sedikit pemikiran yang disembunyikan Bibi Ratna. Kenzi sangat terkejut setelah mendengar ini, dan baru kemudian dia tahu bahwa Bibi Ratna sangat hebat. Pertemuan orang tua, termasuk proses pertunangan, yang disebutkan sebelumnya semuanya dihilangkan. Bibi Ratna sebenarnya ingin melakukan semuanya dalam satu langkah. Dia berencana menghamili Yuna Seira, dan kemudian meminta dirinya untuk menikahi Yuna Seira. Kenzi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, apakah keinginan tulus Bibi Ratna untuk memperbesar perut putrinya adalah hal yang baik atau buruk. Yuna Seira datang ke sisi Kenzi dan berkata dengan cemas, "Ceritakan padaku tentang itu. Kamu punya banyak ide gila, bagaimana kamu harus menghadapi ibu?" Kenzi memikirkannya sebentar, berpura-pura sakit kepala. "Baik, mengapa kamu tidak mengikuti ibumu saja? Mari kita tidak masuk spray bersama dan lihat apakah kamu bisa mengandung anak." Wajah Yuna Seira memerah dan giginya gatal karena kebencian. Orang ini sungguh nakal. Dia sedang mendiskusikan tindakan balasan dengannya, tetapi orang ini ingin mengambil keuntungan darinya. Tetapi ketika dia ingat bahwa hubungan antara pria ini dan dia sudah lama menjadi tidak jelas, Yuna Seira tiba-tiba menghela nafas lega dan menjadi tidak bisa membencinya. Tuhan sangat suka menggoda orang. Polisi wanita saya yang bermartabat, Yuna Seira, secantik bunga, takut dia akan terikat dengan pria bekas ini selama sisa hidupnya. Oke, jangan depresi lagi. Bukannya kamu tidak ingin berhubungan denganku, sebenarnya sangat mudah untuk berurusan dengan ibumu. Kenzi tidak tahu apa yang dipikirkan Yuna Seira di dalam hatinya. Melihat ekspresi kesalnya saat ini, Kenzi tidak bisa menggodanya lagi, jadi dia mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik. Yuna Seira tidak lagi tertekan, matanya yang indah berangsur-angsur menjadi cerah, dan dia akhirnya tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa Kenzi dan Yuna Seira, dua pria dan wanita, meskipun hubungan dekat antara keduanya telah mencapai standar pasangan, masih ada lapisan tipis kertas jendela di antara mereka. Yuna Seira belum mempertimbangkan apakah akan menjadi wanita Kenzi, dan Kenzi secara alami tidak akan menyebutkan aspek ini. Hubungan antara keduanya seperti air hangat yang tidak bisa direbus dan selalu panas. Dengan ide Kenzi, Yuna Seira merasa jauh lebih nyaman. Malam ini, Yuna Seira tidak sok lagi, dan tidur di ranjang yang sama dengan Kenzi. Namun, dua pria dan wanita tidur di ranjang yang sama, dan jarak di antara mereka masih dibedakan. Untuk mencegah orang jahat bernafsu ini menjadi tak terhentikan di malam hari, Yuna Seira sengaja membawa anjing serigala besar ke dalam ruangan secara diam-diam, membiarkan anjing serigala besar itu berbaring di bawah sudut tempat tidur, menjulurkan lidahnya yang panjang, dan menatap Kenzi sepanjang waktu. Tentu saja Kenzi mengerti bahwa Jenderal Husar tidak mudah untuk dipusingkan. Selama dia berbalik dengan santai, atau menunjukkan niat apapun terhadap Yunka, anjing besar yang jahat itu pasti akan menerkamnya di tempat tidur, menggigit dirinya sendiri, dan melindungi Yuna Seira, nyonyanya. Kenzi tersenyum kecut dan berkata, "Nana, kamu tidak baik. Kita sangat akrab satu sama lain, tidak bisakah kamu masih mempercayaiku? Mengapa memanggil seekor anjing dan menatapku saat tidur?" Yuna Seira suasana hatinya jauh lebih baik, dan setelah mendengarkannya, dia tersenyum, cerah seperti bunga. Suatu malam dihabiskan dengan tenang dalam damai. Ketika tiba waktunya untuk sarapan keesokan harinya, Ratna Galih diam-diam menarik putrinya ke dapur dan mulai menanyainya dengan suara rendah. "Katakan sejujurnya, tadi malam, kamu dan Kenzi tidur di kamar yang sama. Apakah kamu melakukan apa yang ibumu perintahkan?" Tadi malam, Ratna Galih tidur di kamar sebelah kamar kerja Yuna Seira, dan Ratna Galih berbalik dan lagi, dia tidak tertidur terlalu larut, dan tidak pernah mendengar suara mencoba membuat anak dari pintu sebelah. Untuk ini, dia sangat tidak puas, putrinya pasti memainkan trik di belakangnya. Yuna Seira juga murah hati dan langsung mengakui, "Bu, Kenzi dan saya hanya tidur di ranjang yang sama tadi malam, dan tidak melakukan apa-apa selain tidur." Ratna Galih tiba-tiba tidak senang, dan bertanya yang asli, "Mengapa? Kamu berjanji kamu akan hamil sesegera mungkin, dan kemudian memanfaatkan situasi untuk mengajukan akta nikah. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang diinginkan ibumu?" Yuna Seira mengeluarkan tablet anti obat radang yang telah dia siapkan sejak lama, memasukkannya ke tangan ibunya, dan berkata dengan nada yang masuk akal, "Karena Kenzi sedang minum obat, dan diperkirakan dia tidak akan bisa berhubungan seks denganku selama di setidaknya 2 bulan. Wajah Ratna Galih berubah, dan dia bertanya dengan curiga, "Maksudmu,
apakah Kenzi sakit? Aku memperingatkanmu, ibu tidak mudah ditipu. Iya, jangan menipuku. Kenzi tampaknya dalam keadaan sehat, penyakit apa yang mungkin dideritanya? Yuna Seira berkata dengan tegas, penyakit Kenzi sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai penyakit. Dari sudut pandang medis, dikatakan, seharusnya disebut sunat baru minggu lalu, ketika Kenzi pertama kali datang ke ibu kota provinsi, dia melakukannya di rumah sakit andrologi. Rumah sakit secara khusus menjelaskan bahwa obat antiinflamasi harus diminum selama 2 minggu berturut-turut. 2 bulan setelah minum obat, dia tidak bisa berhubungan seks dengan pacarmu. Jika kamu curiga aku berbohong, kamu bisa pergi ke Kenzi untuk memeriksa. Setelah mengatakan ini, Yuna Seira berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, ada senyum kemenangan dan bangga di wajahnya yang cantik. Ratna Gali tidak bisa membantah, melihat obat antiinflamasi di tangannya, masih curiga. Apakah putrinya berbohong atau tidak, dan apakah Kenzi benar-benar disunat? Dia tidak bodoh, tentu saja dia akan sangat curiga. Tetapi inti pertanyaannya adalah, bahkan jika Anda curiga, apa yang dapat dia lakukan? Dia tidak bisa tanpa malu dan memaksa Kenzi untuk melepas celananya dan membiarkan ibu mertuanya melihatnya sendiri, bukan? Ratna Gali berjuang untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak punya pilihan selain membuang anti peradangan ke tempat sampah. Begitu rencana untuk memaksa pernikahan keluar, dia gagal dengan sangat samar. Di meja makan, melihat ekspresi lesu ibunya di dapur, Yuna Seira diam-diam tersenyum dan mengacungkan jempol pada Kenzi. Kenzi tenang, berpura-pura tidak melihat apa-apa, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, dan makan sarapan dengan tergesa-gesa. Keluarga Seira menghabiskan sepanjang hari di rumah. Pada sore hari, kantor polisi Wakanda tiba-tiba menelpon Yuna Seira dan meminta Yuna Seira untuk membatalkan liburannya dan bergegas kembali ke kantor polisi untuk mengadakan pertemuan darurat. Yuna Seira akan kembali ke Wakanda, jadi Kenzi hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada Bibi Ratna dan meninggalkan rumah Yuna. Kenzi kembali ke apartemen, dan baru saja membuka pintu dengan kunci, dia melihat ruangan itu berasap. Dia tidak tahu kapan beberapa pria kekar datang ke apartemen, memadati ruang tamu kecil, duduk atau berdiri, dengan sebatang rokok di mulutnya, matanya jahat, dan sepertinya menunggunya kembali. Melihat Kenzi memasuki ruangan, pembawa berita wanita Olivia, yang menyewa bersamanya, masih mengenakan rok seragam yang dia gunakan untuk bekerja di stasiun TV, dan buru-buru berlari keluar ruangan, wajahnya yang cantik penuh dengan kepanikan, dan dia menoleh ke Kenzi. Dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, itu bukan urusanku, aku tidak memanggil mereka, itu Rifan dan teman-temannya yang ingin membelanya. Bab 570. Jangan menyesalinya. Olivia, kembali ke kamar, keluhan para pria tidak ada hubungannya denganmu. Sebelum Olivia selesai berbicara, Rifan bangkit dari sofa. Dengan kasa bernoda darah melilit kepalanya, dengan sebatang rokok di mulutnya, dia menyombongkan diri dan menyodok dada Kenzi dengan arogan. Kenzi, kamu punya keberanian, tapi aku tidak tahu apakah kamu harus hidup atau mati, jadi beranilah untuk hidup bersamaku. Hari ini, aku ingin kamu memahami kebenaran. Di mata Rifanku, kamu adalah anjing yang malang. Jejak kebencian dan kedengkian melintas di mata Rifan, seolah-olah dia sudah melihat Kenzi dipukuli, diteriaki, dan digulingkan, seperti anjing mati. Kenzi berkata dengan jijik, pergi. Saat berbicara, Kenzi kasar, mengangkat kakinya dengan tendangan, dan Rifan yang ditendang menjerit dan terbang mundur, jatuh ke tanah, dan berguling kesakitan sambil mencengkeram selangkangannya. Melihat adegan ini, banyak pria kekar di ruangan itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang dusun ini tidak takut pada hal-hal, dan berani bertarung di depan begitu banyak saudara di jalan. Olivia juga terkejut, matanya yang indah melebar. Menurut pikirannya, Kenzi pasti akan mengatakan hal-hal baik ketika dia melihat begitu banyak penjahat di rumah dan memohon kepada mereka, tetapi tidak terduga bahwa Kenzi adalah pria yang tangguh. Sudah berakhir, orang ini sudah mati.